Halo, selamat datang lagi di kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Laravel e-commerce. Di part sekarang atau part 3 ini kita akan masuk ke kita akan setup composer update-nya, lalu setup landing page, setup database dan setup public storage. Oke, langsung aja silahkan dibuka project-nya di dalam VS Code. Ini saya sarankan menggunakan VS Code karena lebih enak aja. Oke, selanjutnya ini di sebelah kiri saya sudah ada yang namanya project Laravel 7-nya, atau untuk nantinya kita membuat e-commerce. Lalu di sini saya juga sudah menyiapkan menampilkan landing page, tapi landing page-nya sebetulnya bukan ini. Lalu jangan lupa kalian aktifkan XAMPP control panel-nya dan local development server dari Laravel-nya. Oke, yang pertama kita akan setup landing page-nya. Di sini silakan kalian buka di routes, lalu di web.php. Nah, di sini kita akan arahkan bukan ke shop.index, tapi di sini kita akan arahkan ke welcome. Oke, kalau udah di save, setelah di save, lalu kita refresh. Oke, ini adalah landing page atau halaman awalnya dari produk kita, dari project kita. Nah, ini sebetulnya di sini ada navbarnya ya. Ada navbarnya, di sini juga ada gambar atau image, kita akan set. Selanjutnya kita akan masuk ke composer update. Oke, harusnya di sini composer update dulu ya, tapi nggak masalah. Kita akan update dulu composer kita karena bisa jadi versi dari composer kalian itu berbeda. Jadi kita harus samakan dengan mengetikkan composer update di terminal. Oke, caranya untuk masuk ke terminal VS Code, di sini ada terminal, diklik aja atau menggunakan control backtick atau CTRL backtick ya. Backtick itu yang ada di sebelah kiri angka 1. Oke, di sini saya menggunakan PowerShell, tapi saya mau ganti menggunakan Git Bash. Yang PowerShell saya klik tong sampahnya. Oke, di sini saya update dulu komposernya, yaitu dengan mengetikkan perintah composer update gini, lalu di enter. Ini tunggu ya sampai dengan selesai. Ops, ini katanya ada kesalahan. Oke, saya ulangi lagi di composer install. Oke, kalau misalkan ada kesalahan seperti itu, silahkan kalian di composer install dulu. Ops, sorry. Ini saya close dulu. Saya lupa mengaktifkan koneksinya ya. Silahkan kalian aktifkan dulu koneksinya sebelum mengupdate. Oke, saya ketikkan perintah lagi di sini composer update, lalu enter. Nanti dia akan otomatis mengenerate atau mengupdate komposer yang sesuai dengan versi di laptop kita masing-masing. Ini kita tunggu aja. Ini lama dan sebentarnya itu tergantung dari koneksi internet yang kita pakai. Oke, sebelum sambil nunggu, saya masuk lagi ke sini ya. Ini landing page kita udah atur, jadi supaya ketika di akses 127.0.1 portnya 8000, maka mengarahnya ke halaman welcome gitu. Nah, welcome ini didapat dari sini, dari di sini ada yang namanya routes, resource, lalu view, lalu di sini ada yang namanya welcome.blade.php. Nah, ini adalah halaman utama atau halaman awal yang ditampilkan di sini. Oke, ini masih nunggu untuk update. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan coba rubah supaya di web.php-nya di
oh bukan di web, ya di web.php-nya di resource, di routes, di web.php-nya ini kita akan rubah menggunakan controller, tapi itu nanti ketika kita memang sudah memerlukan yang namanya controller. Oke, sambil menunggu juga, setelah itu kita akan buat yang namanya database. Silakan kalian pergi ke localhost phpMyAdmin /phpMyAdmin. Apabila kalian menggunakan MySQL Workbench itu nggak jadi masalah ya. Yang jelas nanti kita setupnya di titik .env yang ada di sini. Kita akan setupnya yang ada di sini, di titik .env ini. Oke, saya balik lagi ke sini. Ini adalah halaman dari phpMyAdmin-nya. Kita klik new aja, lalu kita tulis atau kita ketikkan di sini nama database-nya adalah toko. Seperti ini. Atau kalian bebas ya mau bikin namanya apa. Lalu kita create. Oke, setelah kita create berarti kita sudah membuat database. Nah, untuk isinya atau untuk tabel-tabelnya kita nggak gunakan di sini ya, tapi kita akan membuatnya di sini di Laravel-nya ya, di Visual Studio Code-nya. Oke, itu untuk database. Selanjutnya kita akan masuk ke public storage. Nah, jadi public storage itu fungsinya di mana kita nantinya akan menyimpan file-file berupa gambar, icon, ataupun apapun itu di dalam public. Nah, kenapa kita akan simpan di dalam public? Karena ketika aplikasi kita atau proyek kita akan di hosting gitu, nanti supaya bisa diakses oleh orang banyak, kita simpan projectnya itu atau gambar-gambarnya itu ada di folder public. Nah, folder public itu ada di sini, ada di public ya. Ada yang namanya public. Nanti kita akan simpan di sini. Ini saya udah simpan juga di sini Bootstrap, lalu CSS-nya. Oke, ini udah selesai. Ini saya clear dulu. Oke, lalu saya tutup dulu sidebar-nya. Nah, selanjutnya kita akan set public storage-nya beserta di env-nya juga ya. Oke, kita pertama kali set env-nya dulu atau environment-nya dulu di sini atau untuk menimpa konfigurasi default dari Laravel-nya. Oke, kita pergi ke env, saya sembunyikan dulu sidebar-nya. Selanjutnya di sini kita fokus di sini aja di baris ke-9 sampai ke-14. Oke, di sini DB connection-nya saya menggunakan MySQL ya. Saya menggunakan MySQL, lalu di sini DB host-nya 127 ini by default-nya Laravel, ini nggak usah dirubah, atau misalkan kalau kalian pengen menggunakan URL-nya localhost, nanti silakan kalian rubah menjadi localhost. Lalu DB port-nya ini saya menggunakan sistem operasi Windows ya. Untuk bawaan sistem operasi Windows-nya adalah 3306. Lalu nama database default-nya adalah Laravel. Ini kita ganti menjadi sesuai dengan nama database yang kita buat tadi, toko. Selanjutnya ini username-nya root by default, lalu DB password-nya ini kosong. Kalau misalkan menggunakan sistem operasi Mac, ini biasanya nama password-nya adalah root juga. Tapi di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi password-nya dikosongkan. Kalau udah, setelah itu ini udah berhasil terkoneksi ke sini ya. Sudah berhasil terkoneksi ke database kita dengan nama toko sama dengan yang ada di sini. Oke, itu aja untuk part kali ini. See you next time and thank you.